selamat sahabat bagi seluruh umat Tuhan yang ada di rumah. Dimanapun saja berada saat ini, biarlah kiranya kasih Kristus, kesehatan, panjang umur menjadi bahagian kita. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang ada di gereja saat ini. Kasih Tuhan, berkatnya menjadi bahagian kehidupan kita. Berterima kasih kepada Yesus Kristus untuk segala hal kehidupan yang menjadi bahagian kita saat ini. Biarlah kiranya semakin setia, semakin percaya, sungguh-sungguh bahwa Ia sudah segera akan datang yang kedua kalinya. Suatu kali saudaraku, umat Tuhan berkata kepada saya, dikatakan pendeta, bagaimana mungkin selama kita tinggal di dunia ini kita tidak akan bisa sama dengan dunia? Bagaimana? Kita setiap hari bertemu dengan orang-orang dunia, dengan kebiasaan-kebiasaan dunia, dan setiap hari kita mau tidak mau berbaur, bercampur dengan mereka, dan secara langsung ataupun tidak langsung kita bisa terkontaminasi atau terikut-ikut di dalam kebiasaan dunia saat ini. Tapi umat Tuhan, kita dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil untuk tidak sama dengan dunia ini. Itulah sebabnya menjadi seorang pengikut Kristus itu adalah penyangkalan diri. Hidup penuh dengan penyangkalan diri. Walaupun kita tinggal di dunia, kita bisa tidak sama dengan dunia ini. Itulah yang disebutkan dalam ayat inti kita sahabat yang kudus ini dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bila mana saya sebagai pendeta berawat, berkunjung, ya, memberikan dorongan, memotivasi, berdoa di rumah anggota jemaat atau siapa saja, maka dikatakan faktor utama di mana para umat Tuhan yang mengakui Kristus menjadi serupa dengan dunia ini adalah karena faktor kebutuhan hidup. Gimana pendeta? Susah hidup ini. Mau tidak mau kita memang harus demikian. Karena kalau tidak, anak-anak ini tidak bisa sekolah. Karena kalau tidak, bagaimana pendeta kita mau memiliki rumah dan sebagainya dan sebagainya. Dan banyak memang kita dengan cara yang langsung mengharapkan berupa jabatan, kekayaan, harta dan sebagainya. Dan Alkitab Allah katakan dunia ini hanya menawarkan keinginan daging, memberikan keinginan mata, memberikan keangkuhan hidup, dan itu bertolak belakang menjadi ciri seorang pengikut Kristus. Itu sangat bertolak belakang. Kita memang tinggal di dunia. Kita memang ada di antara dunia. Kita memang berada di antara kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia, memberikan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi kita harus berbeda. Harus berbeda mencari ciri umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat foto, mungkin seperti saya ya, kalau kita melihat foto angkatan saya, maka di foto itu orang yang pertama kali saya cari itu adalah diri saya sendiri. Saya nggak mungkin cari Bang Rinaldo atau Bang Regi, enggak. Saya akan cari pertama adalah foto saya sendiri. Yang kedua adalah mantan pacar saya, di mana posisinya sekarang. Begitu ya. Lalu baru orang-orang lain yang mungkin saya kenal. Kenapa? Karena memang kecenderungan dunia ini adalah mengutamakan dirinya sendiri, menyamakan keinginannya, keinginan hatinya, bentuk kerinduannya itu adalah untuk dirinya sendiri,
Umat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus itulah dunia. Dan kita dipanggil berbeda dengan dunia, karena dunia adalah tempat yang sementara. Panggilan bagi keluarga Kristus, panggilan bagi setiap pribadi yang percaya dan yang mengikut Yesus, kita tidak boleh sama dengan dunia, karena dunia adalah tempat sementara. Apakah saudara yakin? Apakah umat Tuhan percaya bahwa dunia adalah tempat sementara? Bahwa ini bukan tempat tinggal kita? Bahwa Tuhan berencana lebih mulia, lebih besar dari pengharapan kita? Bahwa dunia ini tempat sementara? Saudaraku, bila mana disebutkan kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Dia sebagai Sang Pencipta, kita percaya pada firman-Nya, kita percaya bahwa semua ada di dunia ini untuk manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Tapi jangan salah, hari ke-6 terakhir dari semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah, maka diciptakanlah manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini manusia bukan mencari sesuatu yang tidak ada, tapi semua sudah ada, semua sudah lengkap. Tumbuh-tumbuhan sudah lengkap, makanan sudah lengkap, semua sudah lengkap, baru diciptakan manusia. Kenapa? Karena Allah menginginkan manusia itu menjadi mitra Allah di dunia ini. Manusia itu menjadi terang bagi manusia-manusia yang lain. Secara khusus kita sebagai pengikut Kristus, umat Tuhan, kita harus percaya bahwa semuanya ini ada untuk kita. Itulah sebabnya kita bukan lagi mencari, tapi kita mengelola yang sudah ada, karena Allah telah menyediakan semuanya kepada kita. Bahkan kita percaya bahwa burung pipit yang tidak menabur diberi makan oleh Allah, bahwa burung pipit yang tidak menabur hidupnya dijamin oleh Allah. Bahkan Allah katakan tidak boleh satu ekor pun jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Terlebih kita saat ini umat Tuhan, Allah mengasihi kita, Allah memiliki rencana yang besar dikatakan. Saudaraku, namun jangan salah, setan juga percaya kepada Kristus. Setan juga percaya bahwa Kristus adalah pencipta. Setan juga percaya bahwa semua alam semesta ini dijadikan Allah untuk manusia. Setan juga percaya. Dan setan juga percaya bahwa Kristus itu adalah Maha Kasih, Maha Penyayang, kasihnya panjang, sabar seperti sungai. Setan juga percaya. Itulah sebabnya dikatakan kalau saudara dan saya hanya percaya, sekedar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Kristus sebagai penyedia segala alam semesta, percaya kepada firman-Nya, jangan lupa itu sama dengan setan. Setan pun percaya hal yang demikian. Dalam Markus pasal 3 ayat 11 dikatakan, bahkan kalau setan bertemu dengan Yesus, setan tersungkur, ketakutan. Bahkan kalau kita baca dalam Markus pasal 5 ayat 7, itu sama dengan Matius pasal 8 ayat 29. Cerita yang sama ketika Yesus pergi ke Gerasa, lalu ada dua orang yang kerasukan oleh setan. Lalu setan itu mengatakan, hai engkau anak Allah, sedang apa engkau di sini? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Apa perbedaan saya dengan mereka yang ada di dunia ini? Jikalau saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, setan juga percaya Yesus telah memberikan nyawanya bagi manusia. Apa perbedaan saya? Itulah sebabnya panggilan kita umat Tuhan di dunia ini, kita harus berbeda. Bukan sekedar percaya, karena setan juga percaya. Kalau saya dan setan sama-sama percaya, saya tidak ada bedanya. Saya bisa katakan setan, kenapa? Saya percaya. Itulah sebabnya saudaraku dikatakan rencana setan adalah pada saat ini percaya kepada Kristus tetapi tidak hidup
di dalam Kristus. Umat Tuhan, langsung atau tidak langsung, percaya atau tidak percaya, saat ini kita pandang seperti demikian. Kita berkata percaya kepada Kristus, tapi kita tidak hidup di dalamnya, tidak melakukan firman-Nya, tidak menyerahkan sepenuh hati kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita tidak percaya. Tapi kita percaya, tapi tidak menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Lalu dikatakan berikut, memohon kepada Yesus Kristus, tetapi kebutuhan hidup yang terpenting, berpuasa, berdoa, bahkan doa subuh. Bahkan ada yang melakukan doa semalam indah, berdoa, bermohon. Tetapi ketika dikatakan di telepon, Pak, ada di sini rezeki, kita mau tinggalkan gereja, kita mau tinggalkan Tuhan, kita pergi. Padahal kita sudah berdoa semalam indah, berdoa pagi-pagi subuh, berdoa dan berpuasa. Tapi ketika ada pilihan yang mengatakan ada berkat, tapi Bapak harus pergi sekarang, padahal ini adalah hari Sabat, lalu kita katakan, oh iya, sebentar lagi ya, lagi ibadah, nanti saya langsung jalan, on the way. Saudaraku, umat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini, inilah panggilan kita untuk tidak serupa dengan dunia. Karena dunia ini adalah tempat tinggal sementara, dan setan mengajarkan kepada kita percaya pada Kristus, tetapi pada saat yang sama kita lebih mengutamakan kepentingan kebutuhan hidup kita, dan pada saat yang sama kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Dia duduk di kaki Yesus, dia mendengarkan, dia memperhatikan, dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Dan memang itulah yang harus dilakukan kita, umat-umat Tuhan di dunia saat ini. Sementara kesibukan dunia begitu sangat luar biasa, jangan lupa, dunia ini menjanjikan hal-hal yang begitu sangat menyenangkan. Tapi dikatakan Marta, dia sibuk. Dia sibuk memberikan. Jangan lupa saudaraku, saya mau menyatakan kepada seluruh umat Tuhan saat ini, Marta berpikiran positif dan benar. Marta berkerinduan hendak memberikan yang terbaik kepada Yesus. Marta tidak mau Yesus kelaparan. Marta tidak mau Yesus merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, itu benar. Kebutuhan hidup menjadi bahagian kehidupan kita. Ya. Setiap hari kita harus bekerja, iya. Setiap hari kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita, iya. Tapi karena setiap umat Tuhan harus duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus, mengutamakan Yesus. Kenapa? Nanti kita akan lihat, saudaraku. Lukas pasal 10 ayat 40. Tuhan tidak akan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Kalau di rumah kami, saya punya anak ada 3 umat Tuhan. Yang paling besar tadi sebelah kiri saya, nomor 2 perempuan di tengah-tengah, lalu paling kecil yang di sebelah saya. Biasanya kalau saya suruh-suruh, yang nomor 1, anak saya yang paling besar, dia suka katakan, hanya aku terus Pak, dia bilang. Cari kayak yang lain sih, kayak nomor 2 namanya Karen. Atau Joshua, nomor 3 namanya Joshua. Atau Joshua. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Marta. Marta merasa ketika dia sudah bekerja dengan maksimal, dengan tujuan yang positif, bahwa dia rindu hendak melayani Yesus, timbul rasa tidak nyaman. Lalu dia katakan kepada Yesus, Yesus, tolong dong sampaikan kepada Maria. Maria itu hanya duduk dia bersama dengan engkau, mendengarkan kau cerita. Suruhlah dia untuk membantu aku memenuhi kebutuhan kita saat ini.
Berapa banyak kita saat ini yang seperti demikian? Umat Tuhan yang di rumah maupun yang di gereja. Berapa banyak saat ini kita sama seperti dunia, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja atas nama cita-cita anak-anak, bekerja dengan penuh sungguh-sungguh atas nama kebutuhan istri dan juga masa depan kita, atau kebutuhan keluarga kita. Berapa banyak? Tapi panggilan kita tidak demikian, bahwa dunia inilah tempat tinggal sementara, bahwa dunia ini bukan menjanjikan yang terbaik, tapi dunia ini sementara pembentukan kita untuk menuju ke surga. Itulah sebabnya Maria hanya duduk di kaki Yesus. Dia tahu bahwa semua Tuhan akan sediakan bagi kehidupannya. Lukas 10 ayat 41-42. Marta, Marta, kata Yesus, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, kalau kita punya 3 mobil, kalau kita meninggal, itu akan diambil orang lain. Diambil. Kalau kita punya harta banyak, kalau kita sudah tidak ada, itu pun akan diambil orang lain. Kata Salomo, semua itu menjadi sia-sia. Tapi firman Allah, kehidupan kebenaran, praktik hidup yang kita hidupkan dalam Yesus, itu tidak akan pernah diambil. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada Marta, Marta, apapun yang kamu kerjakan saat ini dengan tujuan yang baik, itu semua akan diambil dan akan hilang dalam dunia ini. Tetapi apa yang menjadi bagian terpenting yang dilakukan oleh Maria, dia akan memperolehnya, bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya 2 karakter yang berbeda dalam satu rumah yang sama, sama-sama percaya kepada Tuhan. Marta percaya kepada Tuhan, tapi melakukan hal yang serupa dengan dunia. Maria percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia duduk dekat kaki Yesus. Ini menjadi tantangan, panggilan bagi kita saat ini. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dengan praktik yang berbeda. Umat Tuhan, satu perkara yang diperlukan Marta ialah roh yang tenang dan penuh penyerahan. Suatu kerinduan yang lebih dalam untuk memperoleh pengetahuan tentang masa depan, hidup yang tidak akan mati, serta budi bahasa yang perlu untuk kemajuan rohani. Ia perlu mengurangi kecemasan terhadap perkara-perkara yang bakal berlalu, dan lebih mementingkan perkara-perkara bakal. Panggilan kita sebagai pengikut Yesus, kita tidak perlu mencemaskan perkara-perkara banyak hal yang akan berlalu di dunia ini. Apa itu? 1 Yohanes pasal 6 ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua akan berlalu. Pasti berlalu. Dan itulah sebabnya katakan, Marta, Marta, engkau mencemaskan tentang perkara-perkara yang akan berlalu. Engkau cemas kalau engkau lapar. Engkau cemas kalau engkau tidak memiliki baju. Engkau cemas kalau engkau tidak memiliki mobil. Engkau cemas kalau engkau tidak memiliki rumah. Engkau sama seperti dunia ini. Padahal dunia tempat sementara akan berlalu. Pikirkan bahwa engkau harus percaya kepada Kristus. Praktikkan itu semuanya. Duduk dekat kaki Yesus, percaya Tuhan akan peliharakan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini panggilan kita. Karena dunia semakin tua, ini panggilan kita sama seperti Marta dan Maria. Sama-sama percaya kepada Yesus. Marta percaya kepada Yesus, Maria percaya kepada Yesus. Marta percaya menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat dunia. Maria percaya, dia duduk di kaki Yesus. Umat Tuhan yang di rumah, yang di gereja, mari panggilan kita saat ini, kita sama-sama percaya kepada Yesus. Tapi praktik yang menyatakan, apakah seorang pengikut Kristus yang sejati memiliki pandangan yang luas, pandangan yang jauh menuju ke surga,
kehilangan Yesus Kristus, kehilangan semuanya. Lapar, harta, kekayaan, kebutuhan dunia, semua akan diberikan. Tapi kalau itu kita utamakan, itu lebih terpenting dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan Yesus Kristus. Kita tinggal di dunia, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Hanya satu kebutuhan kita, hanya satu perkara, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu kehidupan kita. Seragu dikatakan oleh Yesus Kristus, akulah roti hidup. Barang siapa makan aku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Yohanes pasal 6 ayat 48, akulah roti hidup. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 14 dan Yohanes pasal 7 ayat 38, akulah air hidup. Barang siapa minum aku, ia tidak akan pernah haus lagi. Dan kalau umat Tuhan baca di rumah dan di gereja saat ini, pada ayat yang ke Yohanes 4 ayat yang ke-13 dan 14, dan barang siapa minum air aku, ia tidak akan pernah haus lagi. Dan yang terpenting dikatakan, maka air itu akan memancar keluar dari dirinya, menjadi berkat bagi lingkungannya, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi siapa saja. Dan itulah misi kita, panggilan kita, bahwa kita tinggal di kesempatan di dunia ini, dipanggil oleh Allah mempercayakan hidup, bukan sekedar percaya. Kenapa? Karena setan juga percaya kepada Yesus Juru Selamat, percaya Yesus penuh kasih, tapi praktik kehidupannya tidak menyatakan hidup dalam kebenaran dan menyerahkan sepenuh hati. Sama seperti Marta dan Maria. Marta percaya kepada Yesus, Maria percaya kepada Yesus, tapi dua praktik kehidupan yang berbeda. Saat ini ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup, maka pertanyaannya, apakah engkau percaya? Bukan percaya setan, bukan percaya seperti Marta, tapi percaya yang sungguh-sungguh menghidupkan dan memperhatikan kehidupan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah, tinggal di dunia, tidak serupa dengan dunia. Hidup bukan untuk dunia, tetapi menjadi terang bagi dunia. Inilah panggilan kita, dan berdoalah sungguh-sungguh, karena banyak berdoa, banyak puasa, sedikit berdoa, sedikit puasa. Karena kecenderungan kemanusiaan kita adalah jatuh ke dalam dosa. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan diri, kita bermohon kuasa Roh Kudus Allah menaungi kita, memampukan kita untuk percaya dan melakukan, mempraktikkan kebenaran Kristus. Saudaraku, dikatakan begini, Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang dari mulut Allah. Apakah kita percaya? Mari kita praktikkan. Lalu dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Jadi kalau dalam Matius 6 ayat 27 dan Lukas 12 ayat 25, kalimatnya sama. Hanya dalam Matius 6 ayat 27 ada kalimat saja, tapi dalam Lukas pasal 12 ayat 25 tidak ada kalimat saja. Saya mau menyatakan bahwa sebersih pun, setitik pun, seiota pun kita tidak mampu untuk menyelesaikan segala perkara kehidupan kita. Kita tidak bisa. Itulah sebabnya dunia ini hanya memberikan keinginan daging, memberikan keinginan mata, memberikan keangkuhan hidup yang tidak pernah puasnya. Sama seperti lautan yang menerima air, tidak pernah banjir lautan cerahku, tidak akan pernah habis. Itulah sebabnya siapapun kita tidak akan pernah mampu menambah sehasta saja dalam kehidupan kita tentang kekhawatiran dunia ini. Tidak akan pernah bisa. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita percaya, praktikkan. Karena setan juga percaya kepada Kristus,
dan dia gemetar, tapi dia tidak menerima Yesus. Marta juga menerima Kristus. Marta juga percaya kepada Yesus Kristus, dan dia melakukan yang terbaik untuk Yesus. Tapi Yesus katakan, kamu kehilangan semuanya, Marta, karena kamu khawatir tentang perkara-perkara dunia ini. Dunia tempat tinggal sementara. Panggilan kita lebih besar daripada itu. Selaku umat Tuhan, perhatikan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dalam Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itulah sebabnya Maria duduk di kaki Yesus. Karena menurut Maria, kebutuhan itu tidak perlu dicari, tapi disediakan oleh Allah. Kenapa? Karena sangat jelas ketika penciptaan disebutkan dalam Kejadian pasal 1, bahwa setelah semuanya lengkap, barulah Allah menciptakan manusia. Manusia bukan mencari sesuatu yang tidak ada, tapi manusia mengelola yang sudah ada, yang disediakan Allah bagi kita. Itulah sebabnya kata Yesus kepada murid-muridnya, bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah mencari untuk makan, mencari untuk minum, mencari untuk pakai. Tapi kamu, kata Yesus, aku tahu kamu membutuhkannya. Yesus mau katakan kepada kita umat Tuhan yang di gereja maupun di rumah, aku menyediakannya. Sebelum kamu mengatakannya, aku menyediakannya. Namun kamu harus duduk seperti Maria, mendengarkan firman-Ku, percaya dan melakukan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Marta juga percaya, tapi dia serupa dengan dunia ini. Yesus menyatakan kepada kita saat ini, semua itu dicari, tapi aku tahu kamu membutuhkannya. Saudaraku, sama seperti saya sebagai orang tua, ketika lihat sepatu anak saya, sepatu sekolahnya sudah mulai terkelupas, dia nggak perlu bilang, Pak, sepatu udah rusak, nggak perlu. Saya tahu. Begitu pulang sekolah, saya langsung ambil plastik, masukkan sepatunya, dan pergi ke tukang sol sepatu untuk sepatunya diperbaiki. Kita sebagai orang tua tahu kebutuhan anak kita. Maka demikian juga dengan Yesus. Yesus tahu kebutuhan kita. Dia akan memberikan semuanya itu. Kenapa? Karena kita memerlukannya. Tapi jangan kamu cari, kata Yesus. Kalau kamu cari, kamu sama seperti bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepadaku. Bangsa lain pergi mencari keinginan daging, pergi mencari keinginan mata, pergi mencari keangkuhan hidup. Karena itulah yang diberikan oleh dunia. Tetapi kamu berbeda. Dunia adalah tempat sementara. Dunia adalah pembentukan karaktermu. Dunia bukan tempat tinggal kita. Sorgalah tempat tinggal kita. Karena aku tahu apa yang kamu perlukan, dan aku akan menyediakannya. Umat Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ingat umat Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kita ketika hidup bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh percaya, hidup kita akan tenang. Tidak seperti demikian. Tapi dalam segala kesengsaraan kita, karena di dunia ini Tuhan akan memenuhi janjinya bagi kita. Asalkan kita tidak serupa dengan dunia ini, tidak sama dengan dunia ini, bukan sekedar percaya. Karena iblis, setan pun percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, dikatakan iman yang sejati selalu berfokus pada kehendak Allah, bukan pada keinginan kita, yaitu percaya sepenuhnya pada Tuhan, percaya pada janji-janjinya, dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Iman kita bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mempraktikkannya.
Roma 10 ayat 17 dan Yakobus 2 17 dan 18 bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dengan membuka pikiran kita terhadap ajaran firman Allah akan membangunkan iman dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan jika hal itu bertentangan dengan keinginan pribadi kita, mempersiapkan kita untuk menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus. Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 halaman 23 tahun 2013. Tidak ada sesuatu hal yang menjanjikan hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita tentang kerajaan surga. Karena dunia adalah tempat sementara. Dunia hanya sekedar pembentukan karakter kita. Kita harus menyerahkan hidup kita. Mari kita praktikkan firman Allah. Kita terkoneksi, kita tersambung dengan firman Allah. Sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Saudaraku, ketika kita percaya, maka percaya kita harus kita praktikkan, kita hidupkan, kita lakukan, kita laksanakan. Karena itulah yang membedakan percaya kita antara percaya Marta, percaya Maria, terlebih juga percaya iblis yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tapi tidak melakukan kebenarannya. Itu yang membedakan kita. Mari kita hidupkan segala firman Tuhan. Dunia adalah tempat sementara. Perlu bagi kita untuk pembentukan karakter kita, untuk kita dapat menjadi terang bagi dunia. Perlu bagi Allah, karena dengan demikianlah Allah mengetahui kita ini seseorang yang setia atau tidak. Banyak orang bertanya, pendeta, kalau memang Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan berdosa, kenapa dibuat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Jawabannya sederhana. Allah mau kita mengikutinya dengan segala kasih pilihan yang benar, dan Allah mau tahu apakah kita sungguh-sungguh setia di hadapannya. Ketika kita diizinkan Allah untuk tinggal di dunia ini, bukan untuk menyenangi keindahan dunia ini, bukan untuk memenuhi keinginan daging, bukan untuk memenuhi keinginan mata ataupun keangkuhan hidup. Kita dipanggil menjadi pengikut Kristus, menjadi terang bagi dunia. Karena ini tempat sementara, bukan tempat tinggal kita. Sorgalah pengharapan kita, sorgalah tempat tinggal kita. Dan jangan lupa Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Bangsa-bangsa yang mencari itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi aku, kata Yesus, tahu bahwa kamu membutuhkannya, bahwa kebutuhan hidupmu sama seperti Maria duduk dekat kaki Yesus. Aku menyediakannya, memberikannya kepadamu. Saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Umat Tuhan, inilah salah satu hal yang menjadi perdebatan panjang dalam kalangan orang-orang Kristen. Ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna, maka semua mengatakan tidak mungkin, pendeta. Mana mungkin? Saya mau katakan, umat Tuhan, di dalam Roh Kudus kita akan dimampukan dalam segala hal. Bahkan sesuatu yang kamu anggap tidak mungkin, Allah akan menyanggupannya kepada kita. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Petrus berjalan di Serambi Salomo, dikatakan maka bayangan Petrus itu boleh menyembuhkan banyak orang. Bayangan Petrus bukan disentuh oleh Petrus. Bukan bayangan itu yang menyembuhkan orang sakit yang dibariskan, lalu ketika Petrus berjalan maka bayangan Petrus akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bukan. Tapi kuasa Roh Kudus Allah bersatu dalam diri kemanusiaan Petrus, memampu untuk setia dan hidup benar, mempraktikkan percayanya sama seperti Maria duduk dekat kaki Yesus. Panggilan kita dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, bukan kemanusiaan kita. Jangankan saudara, saya pendeta berpuasa setahun bisa sampai 20 kali.
baca Alkitab sudah gak tahu berapa kali. Tapi bukan itu menentukan saya seorang pendeta yang luar biasa, seseorang yang takut akan Tuhan. Bukan berapa kali saya berpuasa, tapi ketika saya menyerahkan diri saya, maka saya bermohon kuasa Roh Kudus Allah menguasai saya. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di gereja, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus Allah, dimampukan tidak seru, dimampukan berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. Bukan mencari keinginan daging, bukan mencari keinginan mata, bukan mencari keangkuhan hidup, tapi mencari Kristus. Karena Yesus menyediakan semuanya. Karena aku tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, suatu kali umat Tuhan telepon. Karena waktu itu dia kena COVID, dia kena COVID, istrinya kena COVID, anaknya pun kena COVID. Tubuhnya sudah dingin. Pendeta, aku sudah dingin, dia bilang. Aku sudah dingin. Lalu kasih air panas, gitu ya. Lalu istrinya ambil air panas, lalu dia minum. Dia minum ini air panas, bukan air panas 100 ya, artinya hangat gitu, tapi dia rasakan udah nggak hangat lagi. Lalu dia bilang sama istrinya, dia bilang, dia ngomong adik sama istrinya, istri sedang mengandung, kena COVID juga. Anaknya nomor 1, umurnya masih 2 tahun. Dia bilang mungkin ini saat itu, karena semua masih di rumah. 100 malam dia rasa penuh dengan kuasa dan jangan pernah mencari keinginan mata, jangan pernah mencari keinginan daging, keangkuhan hidup. Kamu harus percaya, tapi percaya seperti Maria. Jangan percaya seperti Marta, percaya dengan satu cara, seperti melakukan yang terbaik untuk Kristus. Tapi Kristus katakan, Marta, kamu kehilangan segalanya. Kita harus percaya seperti Maria, sungguh-sungguh percaya, menyerahkan diri, duduk di kaki-kaki Yesus Kristus dan percaya bahwa kamu membutuhkan itu dan aku akan menyediakannya. Kamu harus mengenal akal budimu, meminta kuasa Roh Kudus Allah, serahkan dirimu agar engkau dimampukan melakukan ini semuanya. Saudaraku, dunia tempat sementara akan lebih buruk. COVID-19 belum ada apa macam. Firman Tuhan katakan masa kepinsikan Yakub mungkin jauh lebih berat. Tapi siapapun yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tetap fokus hanya satu perkara, Yesus Kristus. Jalankan misi pekabaran 3 malaikat, hidupkan, lalu percaya kepada firman-Nya dan praktikkan. Siapa yang rindu mau ke surga? Umat Tuhan yang di rumah, siapa yang rindu mau ke surga? Tapi ingat, bukan sekedar tunjuk tangan dan mau ke surga, tapi lakukan kebenarannya. Banyak kita di antara kita saat ini, siapa yang mau rindu ke surga? Semua mengangkat tangan. Siapa yang mau menderita? Umat Tuhan yang di rumah, siapa yang mau menderita? Tapi Kristus katakan tadi, Mazmur 119 ayat 50, kita pasti akan mengalami penderitaan di dunia ini karena Kristus. Tapi janjimu Yesus menghidupkan aku, sama seperti Maria duduk di kaki Yesus. Karena Yesus tahu engkau membutuhkannya. Engkau tidak mencari untuk itu, karena semuanya sudah ada. Aku menyediakannya, aku memberikannya. Itulah sebabnya ketika kita mengangkat tangan rindu untuk ke surga, jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia tempat sementara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya seperti percaya Maria.
Alia, duduk, perhatikan Yesus, lakukan kebenaran firman-Nya. Kita akan menuju ke surga, menuju ke pengharapan yang begitu sangat luar biasa. Dunia yang kita tinggalkan akan memperoleh pengharapan yang besar. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini mari sama-sama kita berdoa. Bapa, hamba-Mu merendahkan hati. Hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu yang ada di gereja. Hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah. Minta tolong dengan kesungguh-sungguhan. Ampuni masing-masing kami atas segala pelanggaran dan dosa. Ampuni kami yang mungkin kami sama seperti Marta, percaya tapi tidak menghidupkan kebenaran. Hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang ada di rumah dan yang ada di gereja saat ini, menyerahkan diri, bermohon dikuasai oleh Roh Kudus kami, agar kami dimampukan setia dan tidak serupa dengan dunia ini, agar kami dimampukan menunjukkan sebagai terang yang besar bagi seluruh umat Tuhan yang lainnya, dan kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Bila mana hamba-Mu mengangkat tangan, maka tangan-Mu yang tidak kelihatan itu tertumpang saat ini ya Bapa. Tertumpang di gereja bersama jemaat-Mu yang hadir. Tertumpang di rumah masing-masing anggota yang ada di rumah, yang mendengarkan Engkau berbicara saat ini. Berkati kami Bapa dengan iman yang setia di hadapan-Mu. Berkati kami Bapa dengan kesehatan panjang umur. Berkati kami dengan hidup penuh dengan kekuatan, menjalani kesukaan ataupun menjalani tantangan dan pencobaan. Tangan Tuhan yang tertumpang juga melawan seluruh pekerjaan kami, melawan usaha tangan kami, melawan apapun yang kami kerjakan menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga, menjadi kehidupan rumah tangga anak-anak kami dan juga pekerjaan Tuhan. Bapa yang penuh kasih yang maha baik, hamba-Mu juga bermohon ya Bapa, setiap keluarga yang memiliki anak, Tuhan tolong jagai secara khusus tengah-tengah zaman yang semakin tidak bermoral ini. Biarlah anak-anak Tuhan, anak-anak kami Kau telah titipkan sebagai harta yang terbesar, menjadi anak yang penurut kepada orang tua, penurut kepada Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Bapa, tangan-Mu yang tidak kelihatan itu, bila mana ada umat Tuhan yang kurang sehat, sakit ataupun yang memiliki pergumulan yang besar, Bapa tolong sembuhkan mereka. Melalui obatan, makanan, dan minuman, sembuhkan mereka dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini ya Bapa, di tengah-tengah dunia semakin jahat ini, berikan mereka kemenangan, berikan mereka kesukaan ya Bapa. Yakinkan mereka Bapa bahwa Engkau hadir ada di tengah-tengah mereka. Bapa, hamba-Mu dalam segala kerendahan hati, jemaat-Mu juga yang ada di gereja saat ini, dan jemaat-Mu yang ada di rumah menyerahkan diri. Kami milik-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Hamba-Mu berserah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih seluruhnya umat Tuhan. Tuhan memberkati kita.